enjoy aja sih sebenarnya. Kalau sebelum kuliah itu memang itu kayak jadi sesuatu yang nggak enak gitu loh, nggak nyaman. Kok cowok nari gitu loh. Oke, so what's up guys, kembali lagi bersama gua di channel Virga Aprikarnaen. Semuanya gimana kabar? Semuanya alhamdulillah luar biasa sekali. Hari ini di konten bacot yang episode keberapa ya, gua nggak tahu juga ya. Sesuai judul dan thumbnail juga, di sini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali. Beri aplaus dulu dong untuk Rian. Woi, aplaus dong, aplaus. Akhirnya saya diundang ya, satu kebanggaan. Ya, kebanggaan banget buat saya bisa di sini Virga ya. Oke, gimana kabar Rian? Alhamdulillah sehat, baik dan ya seperti biasa. Gimana kesibukan sekarang? Ada banyak banget jobnya. Jadi gini, gua sebelum sini ya, gua tuh tadi untuk nentuin jadwalnya tuh susah banget gitu karena gila si Rian sih parah sih, sibuk banget gitu ya. Jadi gimana Rian? Kesibukan sekarang? Iya, sebelumnya aku ngucapin thanks banget buat Virga karena udah ngundang di kontennya. Karena dari kemarin tuh aku nonton reactionnya segala macam tuh bikin kayak mood aku tuh jadi enak gitu. Akhirnya bisa di sini. Gila. Akhirnya bisa sampai sini dan ya udah gitu. Kalau kesibukan ya nggak terlalu sibuk sih. Tapi ada ya? Iya, warawiri. Tapi ada kesibukannya? Iya, ada lah ya. Bagi-bagi lah. Bagi-bagi apa nih? Kesibukannya dong. Oke, jadi kita akan kulik ya dari yang kita kenal sosok Rian ini. Dia bisa dibilang penari ya. Penari bener kan? Penari. Benar. Enggak, cerita awalnya tuh gimana sih kok bisa ingin menjadi penari itu karena apa sih? Awalnya mungkin dari kecil ada keturunan dari orang tua atau emang apa gitu kan? Iya, jadi sebenarnya kalau menceritakan tentang ini panjang banget sebenarnya. Dari keluarga sendiri memang tidak ada yang orang tua saya yang basically seorang penari, tidak. Cuman memang punya darah kesenian. Terus akhirnya memang dari kecil karena kesenian itu kadang-kadang muncul dari kecil dan kadang-kadang itu menurut keinginan kita sendiri ya. Kalau saya ini termasuk orang yang tidak punya bakat tapi mau belajar. Oh gitu ya. Berarti bisa dibilang itu dari nol ya? Dari nol, dari nol. Nah, kenapa tari? Karena setelah saya mempelajari dari kecil segala macam, ternyata memang dari SD, SMP, SMA itu udah masuk ke tari gitu loh, udah banyak belajar tari. Jadi ya udah sampai sekarang fokus ke tari. Berarti gitu. bisa dibilang dari kecil emang udah suka nonton nari-nari gitu nggak? Ya, dari kecil suka nonton tari. SMP juga belum mulai terlibat karena saya memang kalau orang-orang nggak percaya, saya dulu waktu sekolah itu di eksak sebenarnya, lebih ke akademik, bukan ke kesenian. Tetapi karena itu tadi yang saya bilang, saya kok penasaran banget sama kesenian khususnya tari. Jadi kayak saya harus benar-benar mempelajari itu gitu, dan sampai sekarang. Jadi kalau dari kecil sih masih cuma suka nonton. Terus SMP, SMA udah nari? SMP masih belum. SMP fokus ke eksak tadi, dan SMA udah mulai diajak. Oh ternyata setelah ngikut-ngikut gabung, ternyata bakat saya di situ gitu. Jadi jati diri itu ketemu di situ. Iya, jadi jati diri malah ketemu di situ, dan alhamdulillahnya dengan tari ya bisa sampai sejauh ini gitu. Virga suka nari juga? Enggak, gue sukanya atau nari ini. Suka menari di enggak, gue lebih suka dijogetin. Oh, dijoget. Oh, ya ampun, dijogetin. Tahu dia canda-canda juga ya. Oke, terlepas dari itu ya, dan berarti pas kuliah emang ngambil jurusan tari? Ya, kuliahnya itu fokus ke jurusan tari. Itu jarang-jarang banget kan ya. Apalagi di sini loh, di sini. Awalnya sempat menyerah gitu karena kuliah tari itu susah. Kita harus praktek tari, belum teorinya, belum ngatur waktu segala macam. Jadi ya sempat menyerah, tapi akhirnya Taruh dulu guys. Ada iklan ya. Karena karena syutingnya kita tuh di jalan. Iya, di jalan. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Jadi akhirnya bisa kuliah tari karena memang penasaran, sempat menyerah, tapi karena memang udah terlanjur basah, ya udah lanjut aja sampai sekarang. Go aja gitu ya. Oke. Ini gua sempat nonton sih kemarinnya sebelum kita ketemu, gue briefing dulu kan. Gua sempat nonton video-video yang memang itu pas narinya tuh kan sama tim kan? Iya, sama tim. Kan
semenjak pulang kan dari kuliah, pulang ke sini, berarti yang dibawa kan cuma basic diri sendiri. Yes. Kan? Untuk nyari tim itu tuh gimana sih? Oke, itu susah sebenarnya karena sebenarnya saya project-project di luar tuh lebih banyak sebenarnya. Wow, Cuman kenapa? Ya. Cuman kembali lagi kenapa harus pulang ke sini karena saya harus balik lagi ke tanah kelahiran untuk membangunkan kesenian. Dan bagaimana caranya membangun tim? Tadinya saya memang volunteer, jadi ngajar di sekolah-sekolah, ngajar di desa-desa secara gratis. Saya itu gratis? Yes, mengajarkan tari segala macam itu gratis supaya untuk meningkatkan minat. Kenapa tim itu bisa terbentuk? Karena saya cari sebenarnya, saya ajak satu orang, akhirnya terbentuklah tim itu. Meskipun sampai sekarang ya timnya ya belum begitu besar. Iya, gitu, tapi dari yang gua lihat ya dari video, mungkin kalian belum penasaran di videonya. Jangan lupa kalian cari di RAD Community. Videonya dari situ dan keren-keren banget sih, gila videonya. Ada satu video yang mana ya? Yang mana ya? Yang gua tonton pokoknya. Ntar gua taruh di ini. Oke, di sini. siap. Ntar lihat videonya itu sih gila. Itu keren banget sih. Iya, ini sih sebenarnya mungkin orang-orang di luar sana banyak yang penasaran juga ke Rian. Mungkin ada yang ngomong kok bisa sih, misalkan Rian nih cowok. Yes. Kok bisa? Mungkin pertanyaan dari 1000 umat yang ada di sini. Iya, Rian kan cowok. Terus kok emang ada nggak sih rasa yang kayak diceng-cengin ini Iya. pasti ada ya. Sisi gelap dari seorang penari itu seperti apa? Ini gila sisi gelapnya kan? Oke, siap. Jadi sebenarnya sih enjoy aja sih sebenarnya. Kalau sebelum kuliah itu memang itu kayak jadi sesuatu yang nggak enak gitu loh, nggak nyaman. Kok cowok nari gitu loh. Iya, sempat kayak oh ya udahlah nggak usah milih nari aja gitu, pilih kesenian yang lain. Tapi setelah kuliah ketemu dengan teman-teman yang lain yang se-Indonesia, jadi kayak udah terbuka pemikirannya gitu loh. Karena sebenarnya penari itu bukan masalah gender perempuan atau laki-lakinya. Tapi kan yang kita lihat di sini loh. Iya, kalau di sini sendiri kan kita lihat. Di sini itu awal-awal memang ada omongan-omongan yang negatif. Tapi karena saya punya niat yang bagus, yang baik, jadi kayak ya udahlah gitu. Ntar juga semuanya berjalan baik. Toh juga penari-penariku juga banyak yang cowok, banyak yang manly gitu, nggak semuanya letoy, nggak semuanya melambai gitu kan. Iya, itu tergantung dari persepsi orang sih. Tapi kalau misalnya orang itu berpikir cerdas, pasti dia mikir bahwa oh iya, menari itu sebenarnya tidak ada gendernya, tapi bagaimana minat kita sebenarnya ya. Tapi karena pemikiran awam yang ada di sini, makanya buka pikiran lo tuh, buka pikirannya. Lu tuh yang nonton belum mandi, buka pikirannya tuh. Kalian semua. Bahwasanya emang nggak semua cowok itu harus yang gentle gini, enggak. Iya. Nari sekarang profesi nggak sih? Yes. Profesi. Iya. Profesi. Mungkin kan? Dirga besok bisa ikut gabung nari juga. Siapa tahu kan dari kita ngobrol di sini, gua tertarik untuk menari kan. Siapa tahu gua bahkan juga. Karena emang gua kuliah juga kan di pendidikan guru sekolah dasar. Nyambung dong. Di semester 8 dulu gua pernah nari. Nah, itu dia. Tapi sempat emang sih kayak malu gitu, tapi mau gimana nilai, Cuk. Nilai. Dan itu harus wajib. Jadi tanggung jawab ya. Bener banget. Jadi gitu. Itu mindset yang negatif seperti itu harus dirubah sekarang.
terutamanya di sini ya. Yes, terutama di Sumbawa Barat. Tapi seiring berjalannya waktu di Sumbawa Barat sekarang tuh udah mulai paham gitu loh. Udah mulai paham karena mereka lihat sendiri. Oh ternyata seperti ini. Karena sebenarnya saya juga menyesuaikan. Kalau penari-penari cowok ya geraknya gerak cowok, konsepnya konsep cowok. Tidak lantas konsep cowok, dia cowok harus masuk ke konsep cewek, enggak juga. Beda-beda. Berarti tarian yang cewek sama yang cowok itu beda. Beda dong. Sama kayak jenis kelamin juga beda. Jangan jenis kelamin lah, sensitif anjir. Oke, dari sejauh ini ya, semenjak kuliah dan sampai titik ini mungkin pernah ini enggak kayak mendapatkan award yang memang ini nggak sih? Award tertinggi lah, award prestasi tertinggi dari menjadi seorang penari itu di titik mana gitu kan? Dari Kabupaten Sumbawa Barat atau dari luar? Dari semuanya lah. Oke. Kalau misalnya dari Kabupaten Sumbawa Barat sebenarnya belum spesifik dapat award. Misalnya sebagai penari gini-gini belum, karena memang di sini masih kurang kan ya. Tapi kalau di luar kita udah berkompetisi sampai ke ajang internasional kayak misalnya festival Max Internasional yang topeng. Ya kita selalu gabung kayak Hari Tari Dunia. Terus kita juga banyak ikut kompetisi-kompetisi luar yang memang skalanya lebih tinggi. Tapi kalau ditanya sampai sejauh ini apakah sudah puas atau sudah mendapat belum sih, masih itu pas masih mendapat itu pas masih kuliah bagaimana? Sekarang pas sudah di sini. Kalau kuliah itu masih ikut-ikut dosen menari, masih kayak ikut-ikut yang lain. Tapi kalau di sini itu benar-benar kita sendiri yang garap, kita sendiri yang menjalankan semuanya, ikut kompetisi dan event. Jadi dari sekarang lah yang mulai, makanya orang-orang udah mulai paham sekarang kan. Iya, bener, karena kita mengejar itu gitu loh. Ya plus dulu dong untuk Rian. Kita makanya boleh gabung besok Festival topeng itu sebenarnya dilaksanakan di Solo, tapi dia skalanya internasional. Wow. Karena dia mengundang seluruh internasional guys. Gila. Mengundang seluruh seniman tari sedunia. Wow. Sumbawa Barat harus bangga punya orang kayak gini nih. Iya, tapi kalau dari Sumbawa Barat sekarang memang banyak program-program Sumbawa Barat yang support sih sebenarnya kayak udah support dari Pemda, dari ini support. Iya, sekarang udah mulai terbuka sih sebenarnya ngasih program ini harus digarap segala macam. Ya, iya saya tipe orang yang kalau misalnya ada sesuatu yang mau digarap bisa membantu segala macam, saya siap gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton, jika kalian butuh apa-apa misalnya ini ya, terutamanya di khususnya nari, ini juga Rian ini juga bisa dibilang coach ya. Yes. Murid-muridnya panggil coach. Yang memang harus coach kan bahasanya. Buat kalian yang ini ya butuh-butuh penari atau apa bisa langsung hubungi ke Rian DM langsung dan dia orangnya welcome juga. Tetap terima apapun itu selagi cuan guys ya, lagi cuan tetap terima ya kan. Iya sih, tapi sebenarnya nggak begitu mementingkan harus cuan nomor satu, cuman kayak lebih ke mencari link sama kerjasama yang baik aja sih Virga. Kerjasama yang baik dengan orang itu perlu ya. Bener banget. Bener banget sih. Gila. Aduh. Santai lu lah, santai enjoy aja. Oke, Rian. Jadi ini ya, sebenarnya gue penasaran juga sih tentang kehidupannya Rian ini ya. Maksudnya yang dari awal yang memang Rian itu kan balik sini dengan yang dari kuliah. Dan ingin mengembangkan tarian khususnya di Sumbawa Barat. Iya. Itu kan susah dong ya, susah banget dong ya. Kita yang memang kalau di sana kita punya kerjaan tetap atau apa, dan kita ingin keluar dari zona itu dan pulang kampung ke kampung kita sendiri, ke kebanggaan kita Sumbawa Barat, the best in town Mapak ini. Kita pulang ke sini dengan bakat penari, cuy. Itu menurut gua susah ya. Kok nggak gampang kan. Kayak kita nyari kayak sekarang kan jadi coach, dikenal kan sebagai coach. Untuk nyari ini kan agak susah sih kan, nyari siswa lah, murid nggak sih bahasanya? Murid agak susah sih. Itu gimana prosesnya? Ya itu dia sebenarnya, sebelum memang pulang ke Sumbawa Barat ini memang sudah dipikirkan matang-matang apa yang memang harus saya kerjakan, apa yang memang harus saya lakukan gitu, dan memang semuanya dimulai dari nol. Jadi pas pulang
saya benar-benar mencari job itu nggak gampang gitu loh. Harus nari di wedding, harus nari di event, di acara ini segala macam. Di wedding nggak gampang. Di wedding juga? Yes, di wedding juga. Terus kayak ya udah gitu akhirnya saya mengumpulkan teman-teman yang punya bakat dan minat di bidang tari. Saya mengajarkan mereka, tapi pelan-pelan dia, nggak yang sekaligus enggak, tapi dari dasar dulu segala macam. Dan pada akhirnya saya membangun sanggar itu yang bernama Rian Art Dance Community. Itu memang tidak gampang juga. Kita harus latihan di outdoor dulu, hujan, panas segala macam. Ya meskipun sekarang udah dapat ruangan, tapi itu susah. Bagaimana cara mendapatkan murid-muridnya? Saya awalnya ngumpulin anak-anak SD, anak-anak TK. Yuk nari gitu kan. Ngabarin gurunya, ayo ajak murid-muridnya kita ketemu di KTC ya, kita sore-sore latihan. Dari situ saya itu gratis. Saya mengajarkan mereka tari, saya memberikan mereka materi tentang kesenian segala macam. Akhirnya mereka tertarik. Nah, dari ketertarikan itulah yang mereka kayak muncul ide, Kak Rian atau Pak Rian bangun sanggar aja biar anak-anak ini lebih intens dan punya jadwal untuk latihan. Oke, pancingan masuk sasaran kan. Oke lah, akhirnya saya bangun sanggar itu dan alhamdulillah ya meskipun mungkin muridnya tidak terlalu banyak, tapi sampai sekarang masih jalan gitu. Karena sebenarnya saya mendidik seorang penari itu supaya dia nantinya bisa menjadi penerus gitu loh, regenerasi untuk apa yang saya berikan itu bisa diterapkan kembali. Gitu. Jadi harus punya target sih Virga, saya juga punya target, setiap kali ngajar harus punya target gitu. Biar apa yang kita lakukan tuh gak sia-sia. Bener gak sih? Bener, punya target. Gua aja sekarang target 1000 subscriber. Oke. Sekarang baru berapa Virga? Udah 800. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya. Pastinya ada community juga dong, subscribe. Nanti saya bantu untuk share segala macam ya. Oke. Terus apalagi nih Virga yang penasaran banget sama Rian? Apalagi ya. Yang kira-kira penasaran atau mungkin Virga di konten ini mau eksklusif belajar menari? Siapa tahu kan kita nggak tahu kan. Siapa tahu pas pulang entar nyampe rumah kayak seru juga sih nari gitu kan. Siapa tahu kan dari sharing begini. Iya. Cuman kadang-kadang kalau menari itu setiap orang punya tingkat kebosanan yang beda-beda. Jadi kayak murid-murid kita tuh ada yang masuk tiba-tiba keluar, ada yang masuk tiba-tiba keluar, ada yang menetap. Tapi itu oke karena sebenarnya mood-moodan, karena itu sebenarnya proses untuk benar-benar mendapatkan kayak jati diri kita di sini apa enggak sih gitu. Yang bertahan lama itu berarti fashionnya di situ. Kalau yang keluar berarti dia harus mencari fashion yang lain. Makanya saya tidak pernah melarang mau keluar masuk atau mau sekedar lihat-lihat, itu oke. Berarti free aja gitu. Ketika kalau masih mau sok gabung. Sok monggo. Kalau enggak ya udah gitu. Intinya saya punya teknik sendiri untuk mengajar supaya menarik, tidak yang terlalu serius-serius banget, tapi kayak ada candaan, segala macam sama anak-anak biar itu mereka betah gitu. Dan sekarang sanggarnya di mana? Sanggarnya itu di SKB namanya, Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi kita masih numpang. Di KTC ini nggak sih? Itu pokoknya di bagian-bagian mau lewat jembatan itu di situ. Alamatnya. Jadi kalau Virga misalnya besok mau ngonten tentang proses atau segala macam, boleh kesana main-main. Boleh sih. Oke, thank you banget. Jadi kita memang sekarang tuh lagi membangun link gitu, termasuk kemarin tuh sempat kayak mendadak dari TVRI NTB. Dia itu waktu itu pernah hadir di suatu acara pada saat Pak Bupati terima rekor muri. Nah, kita kan tampil deh. Mereka tertarik gitu loh. Akhirnya kita dihubungi untuk eksklusif dengan TVRI. Oh my God. Gua pernah nonton sih konten itu. Iya, benar banget. Baju adat kan? Yes. Nah, gua nonton sih yang konten itu. Iya, jadi kita benar-benar kayak intinya kita menampilkan yang terbaik untuk masalah job kesini kesana itu nanti belakangan, tapi kita tetap proses. Ada atau tidaknya job tuh selalu berproses. Oke, thank you banget. Kita ngomong baru 17 menit, santai aja lah, santai. Iya. Oke, jadi mungkin apalagi ya dari Rian yang perlu dikulik-kulik lagi ya? Apa ya? Sisi gelap kali. Sisi gelap seorang penari itu pastilah. Kalau di sini diceng-cengin udah pasti udah. Tapi kita punya niat yang baik. Kita udah tutup telinga aja. Kalau yang negatif kita buang, yang positif kita jadikan pembelajaran sih. Dan kok bisa itu loh dengan yang Rian yang kita tahu itu kan di Instagram. Dia ini kan banget kayak
fashionable banget dengan stylenya dia ya kan. Kayak gimana gitu kan. Kalau gua kan ya biasa-biasa aja, kaos terus kaos, jeans, sepatuan. Tapi Rian kan agak beda gitu kan. Tapi kok bisa gitu loh untuk tertarik dengan fashion yang seperti itu? Itu emang fashion tari atau gimana? Sebenarnya sih sebelum kuliah pun sebenarnya kalau berbicara tentang fashion kan kembali ke kita Virga. Artinya segala sesuatu yang kita pakai itu nyaman dan membuat kita confidence, itu percaya diri. Virga untuk menjadi saya nggak mungkin juga. Nah, nggak mungkin juga. Gua atau saya lu nggak mungkin juga gitu iya, kan. Kita sama-sama punya kepribadian yang berbeda-beda, benar nggak sih? Nah, fashion itu sebenarnya yang menunjang dari kepribadian saya. Ya kayak apa yang saya pakai sekarang, saya ngerasa oh ini saya percaya diri, saya unik, saya beda, saya limited edition. Ya, gitu. itu tempat ini, tempat salut gak sih gimana ya kayak orang yang berkarakter. Itu misalnya orang yang berkarakter kan susah sih untuk dapetin ini, dan pede dengan ini tuh susah. Pertama kali Virga melihat saya di luar fashion seperti itu gimana pendapatnya? Ya, aneh mungkin nggak aneh juga sih karena emang gua kan di luar kan, gua kan di Mataram juga kan yang seperti itu udah biasa. Udah biasa ya. Nah, tapi orang dengan gini sih, orang yang pede dengan stylenya dia itu orang yang emang itu gua banget. Iya benar. Iya jadi kayak ya udahlah gitu, fashion saya seperti ini. Kalau memang bisa menjadi trendsetter atau motivasi buat orang lain silakan gitu kan. Kalau enggak ya enggak gitu, karena apa yang membuat saya nyaman, apa yang membuat saya percaya diri, ya itu saya gitu. Saya nggak mungkin jadi orang lain. Susah loh jadi orang lain. Lebih baik sama dengan jadi pakai topeng ya. Iya, sama jadi pakai topeng kan jadinya akhirnya ya udahlah sekarang. Tapi orang-orang di sini udah mulai terbiasa. Malah kalau misalnya pakai sesuatu yang biasa jadi bahan pertanyaan. Kayaknya bukan Rian banget deh gitu kan. Gitu, udah jadi pertanyaan berarti sekarang ya. Iya. Jadi lebih ke kayak saya menjadi diri sendiri, apa yang bikin saya nyaman di tengah-tengah masyarakat ya udah. Tapi tentu harus menyesuaikan diri juga. Nggak mungkin harus pada saat resmi segala macam harus berpakaian yang berbeda. Tapi tetap menyesuaikan sih. Ya, masa kalau mau renang pakai baju etnik kayak gini kan gak cocok juga ya. Oke, jadi gimana ya untuk ini sih? Untuk project ke depan Rian apa? Iya. Ada project ke depan lagi. Oke. Jadi untuk project ke depan kita memang ada beberapa project untuk kerjasama dengan teman-teman di luar di Pulau Sumbawa. Jadi kayak mereka punya project untuk promosi budaya dan mereka minta tolong kami tim RAD untuk mempromosikan budaya itu gitu. Dan dari di KSB sendiri kan sebenarnya kemarin-kemarin kita targetnya itu bukan hanya menari dari event ke event, tapi kayak seperti yang Virga lihat tadi banyak video-video kami itu memang di tempat-tempat wisata. Itu adalah salah satu cara kami untuk mempromosikan wisata Kabupaten Sumbawa Barat. Wow. Sumbawa Barat harus bangga punya orang kayak gini nih. Iya. Dan kita memang sekarang lagi sering ikut kompetisi di luar. Jadi kita ikut kompetisi di luar karena itu untuk menguji mental dan kemampuan kami sejauh mana ya. Jadi ya udah gitu, sekarang kita sedang menggarap itu dan ada beberapa project ke depan juga untuk beberapa event di luar yang tapi sekarang masih konsepnya virtual. Tapi kita meskipun virtual harus all out dan total dong ya. Total walaupun kan untuk harus totalitas banget. Harus totalitas banget gitu. Jadi kita nggak mau ngerjain sesuatu itu setengah-setengah. Harus total tetapi sesuai dengan kemampuan kami sendiri. Benar-benar. Itu project ke depan seperti itu. Yes. Oke. Jadi udah lumayan lama juga kita ngobrol ini ya. Jadi thank you buat Rian yang sudah mampir ke sini. Saya juga terima kasih loh Virga. Banyak sudah berbagi ilmu di sini. Yes. Mungkin ada pesan-pesan atau apa buat teman-teman yang memang ada bakat di tari dan masih malu-malu, mungkin ada pesan dan kesan untuk semuanya. Oke. Thank you Virga. Sebelumnya terima kasih buat Virga karena sudah mengundang saya di konten ini. Saya ngerasa kayak ada apa ya, ada wadah atau ada tempat untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Benar. Jadi buat teman-teman sebelum ada pesannya jangan lupa untuk di subscribe channel ini. RAD Community juga. Benar juga ya. Dan pesan untuk teman-teman semua sebenarnya masalah hobi tentang keinginan segala macam itu balik lagi ke kita. Kalian mau suka kesenian atau tidak, it's okay. Yang penting apapun yang kalian inginkan atau yang kalian ingin fokuskan itu harus benar-benar dikerjakan dengan baik dan serius gitu.
dan tetap menjadi diri sendiri, tetap berusaha dan selalu memberikan yang terbaik, bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Oke, jika punya mimpi dikejar. Yes, mimpi jangan dikejar. Tidur, jangan baring. Jangan dulu, baring. Jangan hanya cuman sekedar kayak tidur bangun, terus tidur, bangun buat story besok akan indah pada waktunya. Oh ya ampun, Besti lah, ya. enggak lah. Bangun, wake up cuy, bangun berkarya apapun itu buat. Iya benar. Benar enggak? Iya benar, dan sukses juga buat Virga. Sekarang kuliah semester berapa? Semester ujung lah pokoknya. Ujung ya. Tinggal sedikit lah. Dan harus selalu konsisten dan fokus sama kontennya ya. Iya, Karena saya juga salah satu subscribernya. Oh jelas. Jelas ya. Thank you. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Siap. Thank you juga buat Rian yang sudah mampir ke sini. Salam-salam buat kalian semuanya yang nonton. Sehat-sehat, salam sama keluarga, salam sama pacar juga. Mungkin ada saran buat kalian, siapa lagi bintang tamu yang akan kita undang di sini, atau mungkin saya sendiri yang akan ada di kontennya Rian. Bener banget. Iya kayaknya menarik ya. Iya, stay tune aja pokoknya. Satu pesan dari gua, don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih.